Keadilan ditentukan oleh hasil rapat partai politik. Keadilan ditentukan oleh apa yang akan disogok oleh presiden terhadap orang yang mau mengundurkan diri atas dasar pertimbangan dan kalkulasi politik. Jadi soal-soal begituan yang kemudian terbaca oleh publik sehingga moral support pada hukum berhenti. Nah, kalau saya simpulkan, legal norm kita masih ada, norma legalnya masih ada sebagai black letter of law, hukum yang tertulis sebagai huruf hitam, tetapi social normnya hilang. Padahal kita tahu legitimasi hukum selalu didasarkan pada ada pengakuan terhadap ide ketertiban, ide keadilan, ide kesetaraan. Nah, ide-ide hukum itu sekarang yang hilang, yang di-bypass oleh feudalisme dan ambisianisme. Saya bayangkan misal pemimpin ke depan itu berani mengeluarkan perpu, tapi tentunya dengan mengkonsolidasi dukungan DPR untuk misalnya ngetes ulang, untuk mereview, untuk menseleksi ulang hakim-hakim. Luar biasa kan, dimulai dari hakim agung ya kan, mulai kita pelaporan harta kekayaannya dulu, dilihat kewajarannya, diinvestigasi dan lain sebagainya. Termasuk juga penegak-penegak hukum lainnya. Nah ini kan butuh dukungan yang kekuatan-kekuatan revolusioner kan, kekuatan-kekuatan yang ingin melihat negara ini bersih. Saya kira barulah kita bisa keluar dari feodalisme hukum tadi dengan dan ketidakberdayaan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir kali ini melalui Zoom tanpa mengurangi kualitas konten yang cerdas dan mendidik serta berkualitas. Kali ini kami menampilkan narasumber yang sudah tidak asing lagi di channel ini, yaitu Mbak Suryani Motik, seorang pengusaha wanita yang sukses. Kemudian tampil perdana di channel ini yaitu Bung Refli Harun, dan yang ketiga adalah tokoh yang selalu hadir dan kehadirannya selalu ditunggu-tunggu di channel ini yaitu Rocky Gerung. Pembahasan yang akan dibahas kali ini adalah mengenai masalah hukum di Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bertemu lagi dengan Bung Rocky Gerung. Dan kali ini selain sama Bung Rocky Gerung, saya juga ditemani oleh adinda saya, Refli Harun. Wis. Baik, ini adinda. Memang adinda, kita masuk pelan Palembang kita. Oke kakak, aku juga. Wong kitoin juga dong. Wong kito galo. Iya. Kita mau bicara soal masalah-masalah hukum, masalah-masalah lembaga peradilan. Saya ingin memulai, mungkin saya ingin bertanya, apa kalau ada statement ke Adinda Refli nih, ke Refli dulu ya. Ada orang bilang begini, di Indonesia tuh kelihatannya susah sekali ya mencari soal-soal keadilan begitu. Kemudian padahal kita tahu persis lembaga peradilan itu atau lembaga-lembaga yang menentukan nasib seseorang itu bagian akhir dari orang upaya mencari keadilan. Tapi di Indonesia kelihatannya masalah gitu. Nah, kalau ada statement seperti itu, sebenarnya yang masalah apakah lembaganya atau orangnya? Mungkin saya ingin tanya ke Bung Refli dulu. Waduh, pertanyaannya langsung berat. Jadi kalau kita umum aja ya, kan kalau kita bicara hukum itu ada 3 kan. Ada yang namanya substansi hukumnya, ada yang namanya kelembagaan hukumnya termasuk orangnya ya, ada yang namanya budaya hukumnya. Nah, menurut saya kita 3-tiganya bermasalah nih kayaknya ya. Substansi hukumnya bermasalah. Contoh misalnya Undang-Undang ITE. Kita nggak bisa mengatakan ITE itu hanya soal penerapan, itu soal substansinya. Karena mudah sekali mengkategorikan orang menghina, ya kan, menyebarkan kebencian. Nah, jadi karena rumusan itu sendiri sangat subjektif sudah. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan institusinya, termasuk penegak hukumnya, ya bermasalah juga. Ya, jadi law enforcer-nya juga saya kira bermasalah. Apalagi kalau law enforcer-nya sudah bermain kekuasaan ya. Apalagi kemarin misalnya dalam
kontestasi pilkada, pilpres, kelihatan betul penegak hukum itu banyak dilibatkan dan banyak melibatkan diri ya. Jadi banyak dilibatkan dan banyak melibatkan diri. Karena kita tahu bahwa investasi politik bagi calon pemenang itu penting. Kalau dia dianggap tidak berkeringat seperti Bung Rocky kan nggak berkeringat, ya nggak mungkin lah ditarik ke istana. Atau yang sudah di istana kalau nggak bertarik, nggak berkeringat ya dipecat juga ya kan. Apalagi suka mengkritik ya. Nah yang ketiga legal culture. Legal culture itu budaya hukum. Menurut saya budaya hukum kita bermasalah juga ya. Karena kita ini menurut saya rasanya institusionalisasi ketaatan itu tidak dibentuk dari hukum. Jadi lebih mengandalkan peran-peran yang tidak ada enforcing mekanismenya seperti ya agama, ya ini mohon maaf ya, agama atau adat istiadat, kesusilaan dan lain sebagainya yang penegakannya itu sangat tergantung dengan kerelaan. Jadi tidak ada enforcing mekanismenya. Beda sama negara-negara barat terutama misalnya yang sangat menekankan hukum. Jadi mereka itu nggak penting sopan, nggak penting apa, yang penting taat hukum. Kalau kita terbalik, boleh kalau kita yang penting sopan, yang penting ngikuti norma kesusilaan, norma agama, tapi melanggar hukum dibolehkan. Paling gampang melanggar hukum dibolehkan itu kalau kita berlalu lintas ya kan. Ada lampu merah, kita embat, ada busway, kita embat juga. Nah itu kan bagian dari legal culture menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya, sehingga jalan keluarnya kalau mau diperbaiki ya 3 ini harus diperbaiki. Nah, tapi ada tambahan sedikit. Dalam era reformasi ini ya, memperbaiki itu kan kita harus membutuhkan yang namanya strong leaders ya, strong leader lah. Kalau leaders kan banyak ya, strong leader. Saya mendambakan misalnya dari sisi eksekutif, ketika presiden itu memilih seorang katakanlah penghulu hukum ya, entah itu di kejaksaan, kepolisian, dia tinggal ngomong aja, ibu, kalau ibu ya, bapak saya angkat sebagai jaksa agung, sebagai kapolri atau sebagai apapun, dan saya minta 1 tahun selesai, paling tidak kelembagaan itu harus bersih, kan kira-kira begitu. Nah, kalau kita mau membersihkan proses penegakan hukum sementara lembaganya sendiri bermasalah, sulit bagi kita. Nah, kan setelah itu baru kita torpedo cabang lainnya yang juga kadang-kadang bermasalah, yaitu cabang kekuasaan yudikatifnya. Kita tahu bahwa susah sekali mencari hakim yang jujur barangkali ya, susah sekali mencari penegak hukum yang barangkali on the right track ya, yang kafah itu kan susah. Susah sekali cari lawyer yang kira-kira tidak tergiur untuk menyuap, kira-kira begitu ya. Nah ini saya kira persoalan yang kita harus address untuk di tahap awal. Begitu dulu Mbak Yani ya, sebelum nanti dinakali oleh rookie yang menggerung. Ya. Di antara 3 tadi yang dikatakan oleh Refli ya, ada budaya, ada institusi, ada esensi dari persoalan hukumnya itu sendiri. Hari ini yang terburuk yang mana ya? Dan apakah mereka 3 ini punya kontribusi yang sama yang terjadi di kita gitu? Dan harusnya bagaimana menurut Bung Rocky? Yang terburuk bagian culture tadi, karena akhirnya kita dikuasai oleh norma yang non hukum, namanya norma feodalisme. Jadi orang mencari rasa aman di dalam feodalisme. Salah satu bentuk feodalisme hari ini adalah dinasti dalam politik, itu feodalisme. Feodalisme tertinggi. Jadi kita ingin ini ngomong Phil Walcott ya. Phil Walcott atau soal hukum ini? Hukum Phil Walcott. Nah, saya kira betul diterangkan secara mapping yang lengkap oleh Rafita di variabel-variabelnya. Nah, variabel culture itu yang saya kira hari-hari ini menjadi contoh buruk
dari penegakan hukum. Jadi hukum tidak ditegakkan atas basis keadilan, tetapi atas basis feodalisme itu. Kan kita tahu Dewi Keadilan itu matanya ditutup supaya dia tidak melihat politik, supaya dia tidak melihat feodalisme, supaya dia tidak melihat dinasti, supaya dia tidak melihat uang, supaya dia tidak melihat rapat partai politik. Itu maksudnya kenapa Dewi Keadilan ditutup matanya tuh. Supaya dia tidak melihat hal-hal yang non-legal gitu. Supaya dia hanya mampu bicara bukan melihat. Nah, kalau dia ditutup matanya, maka dianggap dia akan mengucapkan keadilan, Tapi sekarang matanya ditutup, mulutnya disumbat. Kan Dewi Keadilan kan begitu kan, kita siksa dia. Bukan kita sebetulnya, disiksa oleh mereka yang ingin menegakkan hukum dengan cara feodalistik tadi. Jadi Dewi Keadilan matanya udah ditutup, tidak supaya dia imparsial, supaya bisa mengucapkan keadilan. Sekarang dia nggak bisa mengucapkan karena disumbat oleh feodalis mulutnya. Jadi dia pakai masker sekarang tuh. Nah, itu yang jadi soal kita sekarang. Sehingga kalau kita relevansikan soal ini dengan hal yang lagi jadi today's politics, kita mengerti mengapa permainan politik akhirnya membuat kita tidak lagi percaya pada hukum gitu. Karena orang mau mencari kepastian bukan pada hukum lagi, tapi orang mau cari kepastian pada dokumen yang dikeluarkan oleh institusi dalam upaya untuk menutupi kejahatan. Keadilan ditentukan oleh hasil rapat partai politik. Keadilan ditentukan oleh apa yang akan disogok oleh presiden terhadap orang yang mau mengundurkan diri atas dasar pertimbangan dan kalkulasi politik. Jadi soal-soal begituan yang kemudian terbaca oleh publik sehingga moral support pada hukum berhenti. Nah, kalau saya simpulkan, legal norm kita masih ada, norma legalnya masih ada sebagai black letter of law, hukum yang tertulis sebagai huruf hitam, tetapi social normnya hilang itu. Padahal kita tahu legitimasi hukum selalu didasarkan pada ada pengakuan terhadap ide ketertiban, ide keadilan, ide kesetaraan. Nah, ide-ide hukum itu sekarang yang hilang, yang dibypass oleh feodalisme dan ambisi-ambisi politik. Saya kira itu, Mbak Yani. Ini menarik sekali ya. Kita tahu bahwa budaya itu merupakan atau cerminan dari value, ya, sistem nilai yang oleh apakah itu lembaga, seseorang atau suatu negara. Kemudian yang diterapkan dalam norma-norma dan barulah muncul dari budaya. Apakah value orang Indonesia seperti itu? Gitu. Padahal kita tahu misalnya reformasi kan dibuat atau ketika terjadi reformasi 98 sebenarnya ingin menghilangkan feodalisme itu gitu. Nah, kalau tadi Bung Refli mengatakan ini masih hidup di Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tetap tidak ada perubahan dalam sistem nilai yang ada? Padahal semangatnya pada 98 kan semangat perubahan gitu. Ini saya ingin tanya ke Refli mungkin dulu. Ya, jadi menurut saya reformasi 98 itu tidak tuntas, tidak kafah ya. Waktu itu saya kan tidak terlibat, yang terlibat kan Rocky Gerung. Yeah. Saya waktu itu masih pekerja biasa, jadi nggak punya track record. Ketika reformasi itu sudah melengsarkan Pak Harto dan tampil Habibie, ya, kan sebenarnya pergantian orang saja. Sistem-sistem pendukungnya, instrumen pendukungnya, paling tidak instrumen pendukungnya waktu itu kan ABG itu, bukan anak baru gede ya, tapi ABRI, birokrasi dan Golkar itu kan tidak ikut dirontokkan, bahkan mereka ikut cawe-cawe, ikut berkompromi, ikut dalam partisipasi dalam membentuk pemerintahan yang baru. Jadi di Presiden Habibie terlibat. Kemudian di pemilu tahun 99 masih menang nomor 2 minimal, lalu kemudian
masih juga diberi kursi kan. Kita lihat di DPR kan masih 38 kursi ya setelah pemilu 99. Jadi ada institusionalisasi baru yang tidak terbentuk secara benar. Jadi ibarat bayi lahirnya itu barangkali nggak sempurna bentuknya, belum berbentuk manusia. Karena begitu Pak Harto turun, Habibie naik, langsung terpecah suara-suara perubahannya itu kan. Ada yang sudah merasa cukup dengan Pak Harto turun, ada yang merasa kita harus tuntaskan reformasi. Saya ingat tuh teriakan Budiman ya, waktu dari penjara sempat disut Budiman Sujatmiko, karena waktu itu kan kita tahu dia sempat dipenjara karena perkara politik. Itu dia mengatakan sambil kalau nggak salah dia goyang-goyang pagar, ini bukan reformasi yang sesungguhnya katanya kan begitu ya. Tapi nggak tahu sekarang dia sekarang kayaknya sudah puas dengan reformasi. Kalau berdasarkan debat dengan Bung Rocky kan kelihatan dia puas karena sudah part of the government ya kan, part of the state. Nah, karena itu menurut saya kita kehilangan seperti itu. Contoh misalnya politik lustrasi ya. Lustrasi itu harus kita bedakan antara rezim masa lalu dengan yang sekarang. Betul-betul dibedakan. Misalnya harusnya ada putusan pengadilan biar ada rule of law-nya yang melarang misal ya, melarang Partai Golkar untuk aktif selama 5 tahun misalnya, di ban. Lalu kemudian ban aktivis-aktivis yang dulu terlibat dalam otoritarianisme, bukan aktivis, politisi-politisi yang terlibat dalam otoritarianisme Orde Baru. Kemudian juga menonaktifkan tentara-tentara yang kemudian terlibat di dalam otoritarianisme Orde Baru. Barulah clear. Cuma memang saya pikirkan kalau itu yang terjadi bukan lagi reformasi, mungkin revolusi. Korbannya mungkin lebih banyak lagi. Tapi ya akibatnya dengan separuh-separuh seperti itu, kita lihat bahwa masih banyak anasir-anasir Orde Baru itu kemudian masih bisa eksis sampai sekarang. Tapi yang lucunya juga, orang yang hidup pada era reformasi juga jadi Orde Baru juga dia. Kita tahu kan misalnya ada pemimpin yang barangkali reformasi 98 nggak tahu sama sekali di mana tempatnya, di mana alamatnya ya, nggak tahu juntrungannya. Tapi ketika memerintah, paling tidak menurut Freedom House, kita kok jadi partly free, jadi separuh bebas. Padahal amanat reformasi adalah harusnya kan kemerdekaan kita yang keberapa kali itu ya, mungkin kemerdekaan kita yang ke-3 kali ya, setelah tahun 45, tahun 66, dan kemudian tahun 98 itu. Tapi ternyata tahun 45 kita hanya declare independent, tapi kan institusi-institusi politiknya belum sempurna, bahkan Bung Karno pada waktu itu ingin menjadikan PNI seperti partai tunggal, untung dicegah itu Syahrir, Hatta gitu ya. Lalu kemudian tahun 66 ternyata kita terjebak pada gelombang yang sama yang kita kritik. Tahun 98 rasanya masih ada demokrasi walaupun partly free. Karena itu menurut saya memang momentum 2024 harus direbut. Salah satunya ya penghilangan presidensial threshold. Nah, mudah-mudahan kalau lahir pemimpin yang berani, yang kemudian seperti Rocky Gerung gitu kan, jadi tidak hanya reformasi di bidang politik, kepartaian dan lain sebagainya, tapi yang penting reformasi secara kafah di bidang hukum. Saya bayangkan misal pemimpin ke depan itu berani mengeluarkan perpu, tapi tentunya dengan mengkonsolidasi dukungan DPR untuk misalnya ngetes ulang, untuk mereview, untuk menseleksi ulang hakim-hakim. Wah, luar biasa kan, dimulai dari hakim agung ya kan, mulai kita pelaporan harta kekayaannya dulu, dilihat kewajarannya, diinvestigasi dan lain sebagainya. Termasuk juga penegak-penegak hukum lainnya. Nah ini kan butuh dukungan yang kekuatan-kekuatan revolusioner kan, kekuatan-kekuatan yang ingin melihat negara ini bersih. Saya kira barulah kita bisa keluar dari feodalisme hukum tadi dan ketidakberdayaan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya begitu. Ya, saya sekarang kepengen ke Bung Rocky. Oke. Saya mau lanjut statementnya Refli.
Refli bilang tadi bahwa memang reformasi kita belum tuntas gitu. Dan memang kita akui juga tokoh-tokoh yang lahir di setelah atau pada saat reformasi kita tidak melihat lebih baik. Bahkan beberapa orang mengatakan even worse gitu loh. Baru ada order, sekarang tidak ada order. Kemudian Refli juga bilang peran leaders itu sangat kuat gitu. At least kalau sistem kita belum bisa merubah, leaders juga bisa membentuk atau mengarahkan satu sistem tersendiri gitu. Dan disebutkan 2024. Nah, saya ingin tanya, bagaimana pikiran Bung Rocky tentang ini gitu? Ini udah kayak ujian disertasi. Berat betul. Untung saya menulis disertasi dengan pengalaman soal reformasi. Ya, waktu reformasi ini bagus juga karena diingatkan ulang, karena banyak orang yang lupa apa yang terjadi pada reformasi. Waktu reformasi, saya dosen di Universitas Indonesia itu, mengajar filsafat politik, mengajar teori ekonomi, mengajar lingkungan filsafat, macam-macam gitu. Jadi yang saya ajarkan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan Orde Baru. Jadi ada alasan secara akademis untuk demonstrasi waktu itu. Dan udah itu peristiwa udah berlangsung. Saya bawa mahasiswa saya demonstrasi di Semanggi itu. Bertemu di situ dengan juga dosen FEUI yang namanya Khatib Basri, jadi Menteri Keuangan tuh. Dia juga ikut demo dulu tuh. Jadi kita ke Semanggi demo, sama-sama kita bawa mahasiswa. Lalu dikepung oleh Brimob waktu itu, kita kabur ke gedung parkir Atmajaya dan diuber oleh Brimob. Der. Kita nggak bisa bedain itu peluru tajam apa peluru hampa atau peluru karet. Tapi karena kita ingin menghindar, kita lompat tembok di belakang Atmajaya. Dengan harapan di belakangnya itu adalah jalan. Ternyata got, gorong-gorong, jadi masuk ke gorong-gorong di situ. Jadi kita lompat, ya udah selesai. Ya saya mau terangkan itu sebagai ilustrasi bahwa kampus secara intensif mendorong reformasi. Diolah di diskusi-diskusi di kampus. Nah itu udah kita tahu. Nah pada waktu reformasi ada dua pilihan. Reformasi total atau reformasi damai. Jadi mereka yang terlibat di dalam reformasi tahu bedanya. Ada yang pakai banner reformasi total, ada yang pakai banner reformasi damai itu. Nah, reformasi total menginginkan seluruh infrastruktur Orde Baru dibongkar tadi yang diterangkan oleh Refli. Nah, yang terjadi tidak total sebetulnya, tetapi damai. Dan itu yang kita tahu negosiasinya di Jalan Cendana segala macam, dan akhirnya yang kita peroleh sebetulnya bukan reformasi tapi restorasi itu. Karena sekedar memperbaiki beberapa skrup yang agak longgar. Nah kita ingin sebetulnya di dalam kan tahun 90-an semua kita di universitas belajar tentang apa yang disebut transisi menuju demokrasi. Amerika Latin, Filipina, Korea, negara-negara bekas Berlin. Jadi kita belajar tentang teori demokrasi, teori transisi. Nah, kata transisi menuju demokrasi itu sebetulnya adalah dua langkah. Langkah pertama, keluar dari sistem otoriter, lalu masuk ke sistem demokrasi itu. Keluar dari dan masuk ke. Nah, kita sampai sekarang baru keluar dari sebetulnya, belum masuk ke itu. Kenapa? Karena tadi Refli betul, elemen-elemen dari otoritarianisme carry over ke dalam sistem yang sekarang tuh. Jadi bahkan tokoh-tokoh militer masih carry over ke dalam sistem reformasi. Jadi kita belum keluar sepenuhnya dari halaman Orde Baru. Kita baru keluar dari rumah Orde Baru, tapi juga masih di halamannya tuh. Belum menyeberang ke rumah demokrasi. Karena itu masih ada orang yang menganggap ya sebaiknya balik ke rumah awal. Kan masih begitu yang terjadi kan. Jadi benar bahwa yang terjadi bukan reformasi total atau apalagi kita mau sebut revolusi. Dulu kita ingin revolusi sebetulnya, mahasiswa seluruh Indonesia menginginkan revolusi. Karena mengubah satu sistem yang otoriter harus dengan cara yang kualitatif. Jadi berubah secara kualitatif dari sistem yang otoriter ke
sistem yang demokrasi. Itu perubahan kualitatif, bukan perubahan kuantitatif. Itu bedanya. Perubahan kualitatif artinya berubah kualitasnya, sama seperti reaksi kimia, dia berubah kualitasnya. Yang terjadi cuma reaksi fisika, kuantitasnya yang berubah, perubahan secara kuantitatif. Nah, itu yang kita hadapi sekarang. Culture yang tadinya feodal, yang harusnya diselesaikan pada waktu reformasi, justru carry over ke dalam sistem reformasi. Culture yang pelintat-pelintut, culture yang sogok menyogok, culture yang transaksional, masih kita hadapi sekarang. Jadi kalau kita mau katakan mengapa kita keliru, karena reformasi tidak menghasilkan perubahan yang kualitatif, hanya perubahan yang kuantitatif. Nah, kita ingin agar supaya momen itu diulangi sebetulnya. Dan sekarang ada gejala yang sama, yaitu political decaying, pembusukan politik, tadi feodalisme lanjut. Jadi value yang buruk dari Orde Baru masih diterbitkan ulang di sini justru oleh mereka yang menganggap diri udah reformasi. Kan dinasti politik itu tradisi Orde Baru tuh. Penunjukan atau memanggil pejabat ke istana untuk urusan keluarga, urusan pencalonan anak segala macam dalam politik kan itu bukan tradisi demokrasi kan. Jadi tidak bisa dibedakan antara sifat egaliter dari birokrasi atau biasa disebut dalam teori sifat Weberian dari birokrasi dan sifat patrimonial dari politik. Jadi suasana di istana masih patrimonialistik, yaitu mengandalkan feodalisme dan bukan birokrasi yang Weberian yang rasional. Nah itu soalnya ini, sorry ini kita terangkan secara agak teoritis karena saya partner saya dua-duanya pengajar, saudara Refli adalah akademisi, Suryani juga adalah akademisi publik karena mengajarkan hal-hal konseptual dalam semua talk show. Jadi saya kira itu poinnya itu, bahwa kita belum berhasil untuk memperlihatkan perubahan kualitatif dari sistem otoriter ke sistem demokrasi. Kita masih hidup dengan culture patrimonial. Patrimonial artinya pater, orang yang dituakan itu menguasai politik. Dia dituakan karena jabatan, karena otoritas, bukan karena rasionalitas birokrasi atau kemampuan dia secara teknis. Jadi soal-soal itu. Nah sebagai contoh misalnya, betul tadi juga Refli jinggung, kalau kita bertemu dalam satu forum publik, begitu ada pemuka agama di situ, maka seolah-olah value dari pemuka agama itu lebih tinggi daripada value yang hadir lain di situ. Begitu disebut ada ustadz ini hadir, ada romo ini hadir, maka hubungan kesetaraan itu berhenti, langsung ada hierarki yang semi feodal di situ. Walaupun sifatnya tentu adalah keunggulan moral, seolah-olah ada keunggulan moral. Kalau ada guru besar di sebuah percakapan, tiba-tiba seolah-olah dia yang menentukan isi pengetahuan tuh. Nah, soal-soal begitu yang kita sebut sebagai mengganggu kesetaraan hidup warga negara. Warga negara hanya diatur berdasarkan ketaatan bayar pajak. Kan cuma itu haknya kan. Karena ada banyak guru besar yang otaknya kecil juga kan. Kalau Refli otaknya 2 kali besar. Tapi saya tidak besar kepala. Banyak besar kepala sekarang kan. Demikian juga banyak pemuka agama yang sebetulnya juga punya problem dengan status moralnya itu, tapi kemudian diangkat oleh kebutuhan sehingga menjadi seolah-olah panutan. Nah semua ini terjadi karena tadi itu kesetaraan warga negara tidak diatur oleh hukum, tapi diatur oleh hierarki kebudayaan yang buruk sebetulnya. Hierarki kebudayaan bagus kalau di wilayah privat, kalau di wilayah publik hierarki kebudayaan itu menghambat demokrasi itu. Karena kita mesti bersopan santun dengan orang yang seolah-olah kelebihan moral tapi sebenarnya kekurangan akal. Terima kasih.